Oke ya. Jadi di sini kan kalian sudah siap ya untuk backend-nya ya. Nah, di sini akan kita coba di Postman dulu ya. Nah, kalau punya saya sih ini, di sini saya pakai Laravel 9 karena emang sekarang lagi update 9. Tapi bedanya nggak nemen-nemen ya. Jadi kalau mau move on itu nggak berat, gitu. Nggak harus nangis, nggak harus apa gitu, nggak. Oke, nah sebentar saya cek dulu sin API. Nah, di sini saya menggunakan username sama password ya. Nah, ini sudah bisa. Apakah punya kamu sudah bisa ini? Sudah ya. Oke. Oke, nah nah, untuk konfigurasinya di sini ya supaya ini bisa hilang ya, maka akan kita atur ya. Oke, di sini saya buat contoh aplikasinya. Bentar. Saya kemarin buat aplikasi SPP. SPP app. CDN, VCLI. SPP. Oke, kita cek dulu scriptnya. Saya juga lupa ya. Nah, oke ya. Jadi di sini akan kita set ini ya, kita logikakan menunya ya. Jadi menunya itu nanti akan kita logikakan if authenticated. Nah, jika true maka nanti ini akan tampil menunya. Jika false maka menunya tidak akan tampil. Ya. Jadi autentikasi ini ya. Ini authenticated ini kita set, kita inisialisasikan di bawahnya di app.foo ya. Itu ini ya. Jadi authenticated ini local storage get item status. Nah, jadi nanti di ketika login ya, ketika login ini nanti local storage akan menyimpan namanya status ya. Nah, jadi nanti ini statusnya bisa true bisa false. Ya, oke, sebentar ya. Bentar. Lalu ada lagi, sebentar ya. Oke, ini dulu ya. Kita manual dulu aja ya. Jadi ini nanti kita true, kita false dulu ya. Ini nanti aja karena loginnya belum ada prosesnya. Nah, jadi di sini akan kita kasih data. Nah, yang pertama false ya. Ya, yang pertama false. Tapi nanti akan kita edit ya. Ini nanti akan kita edit seperti yang ini. Tapi kan menunggu local storage-nya kita set ya. Sementara kita manual dulu false ya. Nah, setelah itu ya, setelah false, maka ketika saya simpan, jangan lupa di sini sorry ini login ya. Ada di app.foo ya, sorry, ada di app.foo. Nah, ini loh maksudnya.
Nah, di sini saya tambahkan ini. Lalu authenticated ini akan kita taruh di menu sini. Nah, yang rencananya kita hilangkan ini, ya. Nah, kita hilangkan ini ada di Apu. Oke, jadi menunya itu kan ada di sini berarti ya. Sorry, di mana ya? Kalau kita lihat desainnya ini ya, ini yang hilang ya. Moklet, home, profil ini hilang, berarti ada di sini. Jadi kita kasih v if sama dengan authenticated. Ya, kita cek lah. Error. Unexpected token 7. Up 40. Apa tuh? Oh, sorry, kurang return ya. Oke, error. Oh, enggak error. Aman. Saya refresh. Nah, hilang ya. Nah, seperti itu. Coba silakan kamu praktekkan. Ini nih, ada di Apu ya. Up.fu. Up.fu silakan kamu tambahkan ini. Ya, up.fu silakan kamu tambahkan ini. Data kurang besar ya. Nah, ini besar. Di up.fu silakan tambahkan ini. Ini ya berarti ya. Kita buat variabel dengan isinya adalah false. Nah, intinya sih kita logikakan aja ya. Jadi nav atau div itu jika authenticated itu false, ya maka pasti hilang ya. Jika true maka tampil. Tuh. Nah, kalau sudah ini ya kita set if ya maka pasti akan hilang ya. Ya, kalau misalkan kita menuju ke home ya maka nggak ada menunya karena kan sudah kita hilangkan. Ya. Nah, jadi kalau true maka nanti akan tampil lagi ya. Coba misalkan di sini saya set true. Ya pasti akan tampil. Ya, udah tampil langsung ya. Ini ya seperti itu ya. Tapi awalnya pasti kondisinya awalnya true, false ya. Nah, sekarang akan kita coba ini. Akan kita buat proses login ya. Akan kita buat proses login. Oke. Kita minta SPP aja, tidak apa-apa. Oke. Nah, di sini kalau misalkan tipenya adalah tipe submit ya, maka biasanya prosesnya ada di home ya. Tapi kalau button, tipenya tipe button, maka prosesnya ada di button ini. Nah, mungkin bisa dikasih on click atau apa dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau submit maka kita prosesnya ada di sini. Jadi di sini kita kasih v on submit
Nah, misalkan di sini adalah apa ini ya namanya ya, login. Ya. Nah, login ya. Setelah login ya, di sini akan kita buat function data return. Mungkin yang pertama kita deklarasikan username. Kalau punya kamu email ya email ya. Oke, habis ini kamu tiru aja. Sebentar. Setelah itu di sini kita kasih metode, lalu login. Kita coba niru yang customer, mungkin prosesnya kayak gimana. Oh, modelnya kayak gini. Nah, di login ini silakan kalian sesuaikan. Kalau misalkan post ya post ya. Nah, ini linknya silakan disesuaikan dengan di postman tadi ya. Berarti ini tinggal di copy paste saja. Nah, gini ya. Nah, baru setelah itu di konsol. Di konsol dulu, jangan langsung ya. Nah, kira-kira keluarnya apa? Ya. Nah, wes gini aja. Sorry. Ini datanya belum masuk. Berarti di sini datanya di sini. Kita buat var data sama dengan username dengan this titik username, password titik this password. Nah, lalu data ini kita masukkan ke sini. Wes, silakan. Awalnya ini ya. Nah, ini awalnya ini. Peon, silakan diketik dulu peon itu. Ya, jadi intinya kita nggak pakai submit ya, tipe submit, tapi kita pakai button ya, tipe button. Lalu kita pakai on click. Ya, karena tadi kita coba submit ternyata punya nggak jalan, kita pakai on click aja. Insya Allah jalan. Oke, seperti itu ya. Coba kita lanjut di sini. Nah, setelah kita proses ini, ya kita lihat di scriptnya ini juga ya. Ini kita copy paste saja. Nah, perhatikan ya. Di sini saya tambahkan catch. Nah, catch ini digunakan untuk passwordnya ketika salah ya. Jadi kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan salah password, pasti nanti muncul error ya. Biasanya incredible apa? Iya, iyalah itu pokoknya. Nah, ini saya kasih catch. Nah, ketika password error, maka nanti akan langsung ke sini. Ya. Nah,
Ini sebentar ya, habis ini saya bisa kalian coba. Ini langsung saya copy aja biar cepat. Oke, nah saya terangkan aja di sini ya. Jadi di sini ketika sudah login ya, maka local storage. Jadi di sini kita menggunakan, sebenarnya boleh local storage, boleh cookies ya, terserah bebas. Sama saja ya. Cookies monggo, local storage monggo. Kalau local storage itu kayak seperti tabel, jadi bisa datanya lebih banyak lah. Nah, local storage set item kita buat token. Nah, jadi local storage set item namanya token ini akan menyimpan teori ini, diganti respon, diganti ini. Nah, jadi token ini, local storage token ini akan menyimpan result data token. Jadi kita lihat di hasilnya sini ya. Nah, di sini data token. Nah, punya saya data token. Berarti kita harus menuliskan respon. Oh ya. Ya. Oke ya. Tadi sebentar saya undo. Iya, ya. Ini tadi ya. Oke, jadi kita ambil result data token ya, karena alurnya data lalu token. Nah, berarti token ini akan menyimpan tokennya yang dari konsol tadi. Konsol mana? Ini ya, data token. Nah, lalu setelah itu local storage set item kita buat user. Nah, user ini akan menyimpan ini ya, data user yang sudah tersimpan. Punya kamu ada data usernya nggak? Ada ya? Oke. Jadi di sini kan ada data, di dalamnya data ada token, lalu ada user. Nah, kamu cek dulu ya di konsol ini kira-kira yang detail usernya namanya apa? Nah, punya saya kan user. Nah, di dalam user itu ada alamat, nama customer, password, dan sebagainya. Dan ini akan kita taruh ya di sini. Nah, user. Jadi user ini kita panggil result data lalu user. Nah ini kenapa saya jadikan JSON stringify? Karena result data user ini berupa data JSON. Jadi kalau data JSON kita masukkan ke dalam storage, local storage itu tidak bisa. Jadi di dalam local storage itu harus string, bukan array, ya. Oleh karena itu di sini saya kasih JSON stringify. Jadi JSON yang disetringkan, ya. Jadi sudah jadi string, ya. Nah, ini saya setringkan. Nah, ini saya masukkan ke dalam user. Jadi nanti ketika sudah masuk ke dalam dashboard, kita bisa memanggil namanya, kita bisa memanggil foto, menampilkan fotonya. Nah, itu dengan menggunakan user ini ya, kita bisa panggil user. Gitu. Lalu kita juga menyimpan status. Nah, status ini fungsinya adalah untuk mengecek. Jadi ketika sudah login, maka local storage yang namanya status ini akan langsung statusnya true. Jadi ketika kita refresh, ya nanti akan kembali ke true karena emang statusnya true. Ketika logout, ya maka nanti di sini akan kita rubah menjadi false atau kita hapus. Kita seperti itu ya. Jadi fungsinya local storage ini agar nilainya tetap ketika sudah login. Jadi ketika kita pindah menu, itu nilainya tetap, ya, tetap true, tetap tokennya ada, tetap usernya ada, tidak hilang, ya. Jadi fungsinya itu. Kalau nggak pakai ini, kalau nggak pakai cookies atau nggak pakai local storage, maka datanya hilang, ya. Oke, kayak seperti session lah modelnya. Oke, ini konsol biasa. Nah, ini this $emit ini fungsinya adalah untuk merubah
ya, merubah variabel yang ada di up ini. Nah, yang ada di up ini ya, itu menjadi true, gitu ya. Jadi authenticated ini kan aslinya ada di up.foo ya. Nah, kalau kita mau merubah dari file lain, maka kita menggunakan emit ya. Jadi kita menggunakan emit agar variabel authenticated ini bisa berubah. Ya, kalau nggak pakai emit, ya maka ya nggak bisa. Logikanya gini ya, variabel yang ada di parent itu kita ganti dari child. Itu logikanya gitu. Nah, maka parentnya akan berubah ya gara-gara childnya berubah. Nah, jadi sinkron ya. This $emit authenticated true. Nah, oke ya. Lalu baru kita location href bisa langsung. Jadi ketika kita klik location href maka langsung menuju ke halaman home ya. Nah, seharusnya sih pakai ini ya, tapi kalau pakai ini kayaknya masih harus di refresh baruan. Tapi cobalah pakai ini dulu ya. Harus kita selidiki dulu nanti ini ya. Sementara pakai local href ini, location href. Oke, silakan dicoba ya. Silakan. Nah, setelah kamu membuat ini, ya ini masih ada terusannya. Karena ketika sudah login, proses penyimpanan ini semuanya. Nah, setelah itu, ya setelah itu di app ini masih ada proses scriptingnya lagi, ya. Nah, sebentar. Nah, karena nanti akan saya update. Up. Nah, ada di sini. Nah, ini saya rubah langsung ya. Jadi awalnya false, ini saya update melalui local storage get item status tadi. Ya. Nah, jadi ini saya ganti. Nah, seperti ini ya. Saya ganti. Lalu berikutnya ini enggak usah sih. Ini nanti aja. Lalu berikutnya adalah ini. Yang paling penting sih ini ya. Sebentar. Ini. Set authenticated status. Sini kita buat metode oke. Jadi sebentar di sini kita praktekkan. Oke ya. Nah, ini kalau sudah selesai kita buat set authenticated status ini, ya, maka yang harus kita lakukan adalah ini, router view. Router view ini kita setting juga agar bisa langsung update otomatis. Nah, jadi ini ya. Oke, fungsinya ini ya, fungsinya set authenticated ini biar apa namanya? Biar update ketika authenticated ini true atau false. Ya, fungsinya itu aja. Tapi kalau nggak ada ini, maka nggak akan update. Harus di refresh. Leren di refresh baru berubah. Ya, tapi kalau pakai ini, misalnya nanti tidak perlu di refresh, nanti langsung bisa berubah. Nah, ini. Jadi metodenya seperti ini, set authenticated status, disauthenticated status. Nah, ini biar tidak perlu nge-refresh. Oke, kita akan coba. Wow, banyak error. Oh, ini kurang koma.
Sugeng. Nah, jadi menggunakan set authenticated ini langsung ada seperti ini, ya. Jadi langsung refresh. Tapi kalau nggak pakai itu, maka ini seleran di refresh, ya. Ctrl R atau refresh. Nah, seperti itu, ya. Kurang dikit ya, sebentar ya. Sekalian logout. Nah, setelah itu, ya, kita akan coba lagi ke logout. Logout. Kita buat menu logout. Nah, kita buat menu logout, kita taruh di sini ya. Kita taruh di kita taruh di mana ini? Sebentar dulu ya. Sebentar dulu. Ini ya, perhatikan dulu ya. Nah, logout ini kan function ya. Ini function. Berarti kita harus membuat function atau metode. Nah, logout. Ini aja langsung saya copy ya. Nah, nanti silakan kamu buat. Oke. Ini logout, ini tandanya adalah authenticated false. Ya. Redirect login, ini ke sini. Nah, ini langsung ke login. Berikutnya, nah ini mounted ya. Silakan kalian coba ya. Oke. Oke, perhatikan ya. Di sini fungsinya adalah mounted itu apa? Tahu nggak mounted? Mounted itu apa? Mounted itu Mounted itu untuk menjalankan script ketika halaman itu dibuka, ya. Maka ketika dibuka, maka ini akan langsung jalan. Redirect login, ngecek apakah dia. Jadi redirect login ini akan ngecek ini ya, akan ngecek authenticated itu false apa true, ya. Nah, kalau false, maka dia akan langsung mengarah ke login, ya. Jadi mengarah ke login. Jadi nggak bisa kalau tanpa login, ya. Jadi langsung mengarah ke this root place login, gitu ya. Jadi lebih aman, jadi lebih secure ya. Ketika kita menuju halaman home, maka langsung ke login ketika belum login. Lalu ini perhatikan, jika JSON parse, perhatikan, kan awalnya tadi kan local storage get item tadi kan saya jadikan string JSON stringify ya. Kita stringkan. Nah, sekarang kita pecah menjadi array. Kita rubah menjadi array lagi, yaitu dengan menggunakan JSON parse. Nah, sehingga akan berubah menjadi data. Kita logika, jika bukan null, ya, maka data JSON user ini, nah ini saya rubah, misalkan ini variabel nama dan sebagainya. Ini gini aja. Ini saya tambahkan data gitu aja ya, data. Jadi data ini fungsinya adalah untuk menyimpan data user ya yang berupa array. Nah, jadi di sini saya rubah menjadi, nanti saya hapus bagian ya, this data sama dengan JSON parse. Nah, kita samakan dengan yang ini. Jadi nanti tinggal manggil aja. Nah, ini saya hapus. Nah, jadi biar tidak banyak-banyak membuat variabel. Jadi cukup menggunakan data. Nanti kita bisa memanggil nama, alamat, ya. Oke, seperti itu ya. Nah, kita akan coba dulu ya. Sebentar ya.
Apakah sudah sukses apa belum? Kita logout. Nah, hilang semua menunya ya. Ketika ini saya buka di home, oh sorry, nggak usah ini. Enter, nggak bisa. Ya, kita masuk get customer. Apa kemarin namanya get customer? Apa? Get customer. Ya, tetap nggak bisa ya, karena sudah dicegah ya. Tapi ketika kita login, nah kita bisa membuka ini ya. Kita buka ini bisa semua. Oke gitu ya. Nah ini kenapa kok nggak ada? Karena tadi sudah saya set ada tokennya, jadi nggak tampil. Ini harus mengisi token juga ya. Apa namanya, mengisi headers token ya di front end-nya. Ya kalau misalkan ini harus ada tokennya ya. Oke, mungkin begitu ya, intinya adalah autentikasi sudah selesai. Jadi silakan kalian praktekkan dengan video ini ya. Pasti tugas menunggu kamu ya. Jadi silakan nanti dikerjakan tugasnya.